Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwi Rahmawati, kelas 1E PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Karenanya, kita harus menerapkan nilai Pancasila baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dalam Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima, terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia nih guys. Apa aja sih nilai-nilai dalam Pancasila itu? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu nilai ketuhanan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap manusiawi pada satu sama lain. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan tidak mudah dipecah belah. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu negara mengutamakan rakyat dan kepentingan bersama rakyatnya. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu setiap orang harus bersikap adil satu sama lain tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Ada beberapa contoh perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Misalnya nih, yang pertama, berdoa sebelum belajar di kelas. Yang kedua, menaati tata tertib di sekolah dan mendengarkan nasihat dari guru. Yang ketiga, rukun dalam berteman dengan siapa saja. Yang keempat, aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Lalu, perilaku apa aja sih yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah? Misalnya nih, 1. Beribadah dengan tekun. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang ketiga, rukun dan adil dengan kakak dan adik. Yang keempat, mematuhi peraturan yang ada di rumah dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kelima, bekerja sama melakukan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, contoh perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Contohnya, 1. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati ibadah umat agama lain. 2. Berbuat baik pada orang lain seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, rukun dalam hidup bertetangga meski berbeda suku, agama, ras, dan perbedaan yang lainnya. Yang kelima, bersikap adil pada semua elemen masyarakat. Yang keenam, melakukan kewajiban dan memanfaatkan hak dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, mematuhi aturan dalam masyarakat. Saya sendiri sudah menerapkan beberapa contoh perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Simak videonya ya.
adalah salah satu contoh perilaku penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kita saling membantu sesama manusia yang membutuhkan. Karena sekarang juga kondisi COVID, jadi saya juga menerapkan protokol kesehatan demi keamanan kita semua. Lanjut, contoh yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini masuk. Ya, makasih. Dewi. Pergi yuk. Kemana? Ke Brosol. Ngapain? Jalan-jalan aja. Ya udah, ayo. Kamu nggak pakai masker? Ya udah, aku ambil masker dulu ya. Ya. Kamu yakin pakai masker itu? Kayak Iya. ibu-ibu jelek. Ya nggak apa-apa, ini kan masker dari dalam negeri. Bagusan punya aku, impor dari luar negeri, bahannya juga nyaman. Jangan salah, ini masker juga nyaman bahannya. Apalagi kita itu memakai produk dalam negeri, jadi kita selain bisa mengangkat perekonomian Indonesia, kita juga makin cinta sama produk yang Indonesia buat sendiri. Oh gitu ya? Iya dong. Oh ya udah, yuk pergi yuk. Yuk. Nah, video tadi termasuk penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satunya mencintai produk dalam negeri merupakan ideologi nasionalisme. Nasionalisme sendiri memiliki arti kecintaan terhadap tanah air yang mendorong kesadaran untuk bersama-sama mencapai tujuan, mempertahankan kemakmuran, dan meningkatkan semangat kebangsaan, serta mempertahankan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Nasionalisme bagi bangsa Indonesia sendiri merupakan masalah yang fundamental, terlebih lagi dengan masuknya budaya asing ke Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk kembali mengangkat pembangunan nasionalisme dan patriotisme. Salah satu upayanya adalah dengan mencintai produk dalam negeri yang dapat membentuk rasa bangga terhadap tanah air yang harus diwujudkan sebagai prioritas dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Mencintai dan mengkonsumsi produk Indonesia akan menjadikan nilai nasionalisme yang tertanam dalam diri yang kemudian akan menjadi karakter bangsa yang memfasilitasi tumbuhnya produksi dalam negeri dan akan mempertahankan ekonomi bangsa Indonesia. Semakin banyak produk digunakan, maka semakin banyak pula produk yang dihasilkan yang nantinya akan membutuhkan lebih banyak pekerja dan akan mengurangi jumlah pengangguran. Terdapat banyak produk lokal Indonesia yang berkualitas serta berhasil menguasai pasar dunia yang dapat menjadi upaya mencintai produk dalam negeri sebagai manifestasi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Melalui sikap nasionalisme diantaranya adalah batik. Batik buatan Indonesia merupakan kain tradisional warisan Nusantara yang telah menguasai pasar dunia. Banyak tokoh yang tertarik pada batik karena batik dianggap sebagai pakaian yang istimewa, merakyat, dan memiliki kelas yang dapat dipakai oleh siapapun. Bahkan, batik bukan hanya sebagai produk fashion saja, tetapi bisa dalam bentuk kerajinan dan dekorasi rumah yang menarik. Melestarikan warisan budaya batik Indonesia yang terakhir tadi adalah contoh bekerja sama sesama anggota keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Contoh tersebut merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.